Mengapa Tuhan gak marah ketika Abraham melanggar firman-Nya? Dalam apa Abraham melanggar firman? Dia gak sehati dengan Sarah. Kalau dia sehati, wah rencananya pasti bubar. Bisa bayangkan kalau dia menggunakan hukum suami sehati lah. Terus dia ngomong sama Sarah, "Ma, anak ini mau dikorbankan." Bisa perang besar itu. Betul enggak? Salah satu kata pasti, "Hei, yang hamil dia aku, bukan kamu." Sarah pasti kan ngomong seperti itu. Ribut besar. Nah, ayo kita cari ujian akhir kita apa? Masing-masing kita yang tahu. Oke, saya lanjutkan. Ayat yang ke-12. Masih ayat 12. Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu. Sudah dalam bahasa rohani, dalam bahasa Alkitab, berbaliknya bertobat loh. Berani suruh Tuhan bertobat? Musa ini luar biasa. Bertobatlah Tuhan. Wih, keren sekali ini. Betul, ini luar biasa, benar. Waktu saya mempelajari, saya bilang, berbaliklah dan bertobatlah, atau sama itu, dari murkamu yang bernyala-nyala itu. Memang ini seperti sikap kurang ajar, betul. Ya, kalau istilah-istilah sehari-hari gitu, bilang begitu kita ketemu orang emosi, nyebut gitu loh istilahnya. Ya, insaf itu ya. Hei, bayangkan Musa berani gitu kan yang Maha Kudus. Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu. Dan apa suruh apa lagi lihat itu? Menyesalah. Sangat kurang ajar ini dalam hukum manusia itu. Tapi itulah Musa. Itulah Musa. Saya percaya begini. Kalau Papa tahu kita tuh suka minta, suka ngoyok, tahu kata ngoyok ya, maksa dia. Tapi bukan untuk kita, untuk orang lain. Kira-kira sudah nangkap gak saya maksudnya? Kalau saya mau tanya balik begini, kira-kira doa kita yang lebih dijawab Tuhan, yang minta untuk kepentingan kita atau kepentingan orang lain? Itu saja pertanyaannya. Nah, saya sudah. Kalau kita ngerti semua, lakukan. Amin. Ya sudah. Pelan-pelan latihlah diri, jangan terlalu banyak minta untuk diri sendiri. Loh, kok tertawa? Karena ketawanya gak enak katanya di dalam. Ayo, saya ulangi lagi. Mau nggak kita mulai hari ini melatih diri kita? Kalau mau cepat boleh, mau pelan silakan, terserah. Ya, mau minta istri bagaimana? Serius ini, minta istri orang lain, hei. Jangan ngomong. Banyak mintakan istri untuk orang lain gitu. Oke. Ya, sebentar lagi menikah kok Ari. Karena kan di penjunan sudah ada covenant urutannya setelah Feba hari. Habis itu sudah nggak ada bulan lagi di situ. Oke. Ya, saya lanjutkan. Jadi kita melihat kebenaran ini, saudara. Betapa hubungan Musa dengan yang Maha Kudus begitu dekat. Dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ayat 13 belum selesai. Kata apa? Ingatlah. Jadi Musa nganggap Tuhan sudah pikun. Masa lupa itu? Aduh. Luar biasa posisi ini. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Inilah covenant-nya. Nah, saudara, inilah klimaks daripada nasihat Musa kepada Yahweh. Akhirnya, iya, otomatis Tuhan sadar dong. Oh iya, aku sudah pernah janji kepada Abraham, nggak akan kubuang, nggak akan kau apa-apa. Nah, inilah posisi yang sungguh-sungguh Yahweh inginkan terjadi dalam kehidupan kita semua. Yaitu Dia harus melihat sikap hati kita, dan kita harus pada posisi yang tepat di hadapan Dia. Saya teruskan dulu ayat 13. Mana tadi? Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Ya mau gak mau, jadi akhirnya Tuhan harus sadar dong.
bahwa itu janji yang kekal. Amin. Musa menggunakan itu. Maka kesimpulannya lagi sekali, bukan kita menguasai firman. Salah kalau kita berkata menguasai firman. Tapi kenali hukum-hukumnya dan kenali janji-janjinya. Kenali peraturan-peraturannya. Ikuti semua perintah-perintahnya. Kalau kita tahu semua hukum-hukumnya, maka dalam kondisi posisi apapun juga, ajukan semua seperti yang kita tahu dari firman. Maka itu luar biasa. Sama seperti para hakim, para jaksa yang di pengadilan harus menguasai hukum. Dibolak-balik begitu, kalau mereka kuat, nggak akan kalah. Karena posisi hukum itu tadi yang dikuasai. Nah begitu pula hidup kita dengan firman ini. Dan lihat ayat 14 hasilnya apa? Ayo baca. Dan menyesallah Yahweh karena malapetaka yang telah dirancangkannya atas umatnya. Kembali ke pasal 33 ayat 17. Dahsyat sekali firman ini. Jadi saudara, kapan kita bisa Tuhan yang nuruti kita? Jawabannya kalau posisi kita seperti Musa, nggak cuma dekat, tapi punya suatu hubungan yang bukan cuma akrab, tapi mengenali hatinya, mengenali hukum-hukumnya, dan semuanya itu. Sebelum saya akhiri, kembali ke ulangan nanti, kita lihat Mazmur 119. Sampai hari ini saya tuh belum punya waktu secara khusus untuk mengerti. Ya, coba saudara belajar yang bisa bahasa-bahasa asing yang lain, cari di kitab suci bahasa apa yang saudara bisa, atau bahasa-bahasa suku di Indonesia ini. Mulai ayat yang ke-97. Kita akan coba hitung Daud ini menggunakan firman itu dengan berapa kata benda. Betapa ku cintai Tauratmu. Sudah dapat 119 ayat 97. 1. Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Tauratnya kita tahu, itu tulisan Musa. 98 pakai kata apa? Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selamanya itu ada padaku. Yang ketiga, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab apanya? Peringatan-peringatanmu kurenungkan. Sudah 3 ini, Taurat, perintah, peringatan. 100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Yang keempat, 101. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firmanmu. Kita tahu kalau firmanmu. Yang keberapa tadi? Kelima. Aku tidak menyimpang 102 dari hukum-hukummu, sebab engkaulah yang mengajar aku. Yang keenam. Betapa manisnya 103 janjimu. Ketujuh. Itu bagi langit-langitku lebih daripada madu bagi mulutku. 104 sama. Titah sudah ada titah tadi ya. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Nah, mengapa Daud menyebut firman dengan 6 kata benda ini? 7 ya, maaf 7. Mari kita teliti. Maka itu kita sebagai laki-laki, sebagai pria, sebagai suami, sebagai ayah, saudara, posisi kita sangat menentukan, bukan cuma untuk keluarga kita, tapi untuk orang-orang di sekitar kita yang hidupnya bergantung kepada kita. Jangan ada salah langkah dalam hidup ini. Kembali ke Keluaran 37 tadi, saya akan segera akhiri dengan mengerti 2 hal. Mengapa Papa bisa menjadikan Musa seperti itu, nuruti apa yang Musa katakan. Juga yang telah kau katakan ini akan kulakukan. 1, karena Musa telah mendapat kasih karunia di hadapan dia, dan Papa mengenal Musa. Ayat 16 pasal 33 itu jawaban. Apa itu mendapat kasih karunia? Mari kita lihat ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah apa? Nah, ini dia, mendapat kasih karunia di hadapanmu. Yakni, nah ini penjelasannya. Apa itu mendapat kasih karunia di hadapan Bapa di surga? Yakni, yakni aku dengan umatmu ini. Jawabannya di sini, bukankah karena engkau bagaimana?